Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ihsan ya. Ihsan tahu nggak kenapa Ihsan dipanggil sama ibu ke sini? Nggak tahu Bu, ada apa ya Bu? Begini, kemarin Ibu Wida bercerita sama ibu. Katanya pada saat pembelajaran bahasa Inggris, Ihsan itu tidak memperhatikan. Ihsan malah sibuk bermain game. Kemudian suara game dari HP Ihsan itu mengganggu teman-teman di sekitar Ihsan. Gimana itu? Betul tidak? Iya Bu, tapi saya melakukannya hanya sebentar. Melakukannya hanya sebentar. Ya, tapi sekarang ibu tanya, apa yang Ihsan lakukan itu kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak baik ya, bahwa itu adalah suatu kesalahan ya. Oke, begini Ihsan, sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu pun pernah melakukan kesalahan. Dan itu manusiawi. Tapi di sini ibu tidak akan mencari kesalahan Ihsan. Di sini ibu akan mengajak Ihsan berdiskusi, mencari solusi dari permasalahan Ihsan itu, ya. Nah, Ihsan tentunya punya alasan ya melakukan hal itu. Sekarang ibu tanya, kenapa Ihsan bermain game pada saat pembelajaran Ibu Wida? Saya merasa bosan karena tidak mengerti pelajaran yang disampaikan. Untuk menghilangkan rasa bosan, saya bermain game. Terus kenapa? Sok, gak apa-apa, Ihsan cerita aja. Kenapa? Teman kelas sebelah ngajak mabar karena ada jam kos. Jadi ada jam kosong, jadi teman sebelah Ihsan itu mengajak main bareng gitu ya. Terus Ihsan merasa senang pada saat bermain game. Tentunya merasa senang ya, dan bisa menurut Ihsan bisa menghilangkan kebosanan Ihsan gitu ya. Ya, ibu paham sekali apa yang Ihsan rasakan ya. Tapi Ihsan tahu nggak apa yang Ihsan lakukan itu berdampak tidak baik, baik itu untuk diri sendiri Ihsan maupun untuk teman-teman di sekitarnya. Ihsan nanti tidak akan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Ihsan nanti tidak akan paham apa yang sedang dipelajari ya. Kemudian teman-teman Ihsan di sekitarnya merasa terganggu dari suara game yang Ihsan mainkan ya. Betul. Nah, sekarang kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Ihsan masih ingat tidak keyakinan kelas kita tentang pembelajaran? Masih Bu, kita harus saling menghargai dan menghormati guru dan sesama teman. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati teman pada saat belajar ya. Nah, kita kembali pada saat Ihsan bermain game. Pada saat Ihsan bermain game, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Bu, karena saya tidak menghargai dan menghormati guru karena terganggu oleh suara dari game saya. Berarti sekarang Ihsan sudah menyadari ya bahwa perbuatan Ihsan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ihsan lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Ihsan itu? Saya akan meminta maaf kepada Bu Wida dan teman-teman karena sudah terganggu oleh suara dari game HP saya. Baik, nanti Ihsan akan meminta maaf ya pada Bu Wida ataupun sama teman-teman yang sudah Ihsan ganggu itu ya. Baiklah, jadi sekarang Ihsan sudah menyadari bahwa apa yang Ihsan lakukan itu tidak baik ya. Nah, mulai sekarang marilah kita sama-sama ya mengindahkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati ya. Oke, sekarang Ihsan boleh kembali ke kelas ya. Kemudian jangan lupa Ihsan melaksanakan apa yang Ihsan bilang tadi ya. Meminta maaf sama Ibu Wida, sama teman-teman Ihsan yang sudah terganggu ya. Ya Bu. Ya, Ibu doakan semoga Ihsan kelak menjadi orang yang sukses, kemudian memiliki akhlak yang lebih baik lagi ya. Ya Bu. Sok, nggak apa-apa, sekarang ke kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya diberikan penjelasan dan berdiskusi dengan Bu Arti, saya menyadari kesalahan saya. Dan Ibu Arti menegur saya dengan baik tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan saya. Meskipun saya melakukan kesalahan, tetapi Ibu Arti tidak langsung memberi saya sanksi. Ibu Arti mengajak saya berdiskusi dan saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan saya. Demikian saya berjanji dalam hati saya
saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru semua yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi pemahaman modul 1.4, di mana modul ini telah kami pelajari dan kami pahami sebagai calon guru penggerak. Dan di sini saya ingin berbagi, ingin sharing kepada ibu bapak guru semua tentang hal-hal yang telah kami dapat. Mudah-mudahan dengan dilakukannya diseminasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke pemaparan materi ya, di mana di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Mungkin ibu bapak guru pernah mendengar ya tentang budaya positif ini. Ini budaya positif ini merupakan kebiasaan yang positif yang dilakukan di sekolah. Kebiasaan apapun itu yang bernilai positif yang sering dilakukan di sekolah, tapi kebiasaan ini dilakukan secara kontinu atau secara terus menerus. Ya, tidak hanya sementara. Sekarang melakukan hal-hal yang baik, tapi kedepannya menjadi tidak baik. Nah, itu bukan dikatakan budaya positif. Kalau budaya positif itu adalah budaya atau kebiasaan yang secara terus-menerus kontinu dilakukan. Itu budaya positifnya ya. Nah, dengan budaya positif ini bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Jadi kalau peserta didik belum merasa nyaman dalam belajar, belum bisa merasa aman dalam belajar, berarti budaya positif ini belum diimplementasikan secara maksimal, gitu ya. Baik. Kemudian ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan supaya budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Di antaranya ada 8 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah disiplin positif, ada teori kontrol, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua akan kita bahas satu persatu ya, supaya kita bisa memahami hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Kira-kira ibu bapak guru sering dong ya mendengar kata disiplin. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih itu disiplin? Ada yang tahu ibu bapak guru semuanya? Disiplin. Sering kan kita mendengarnya harus disiplin gitu ya. Anak-anak harus disiplin. Nah, sebenarnya apa sih disiplin itu gitu ya? Ya, Ibu Haji gimana? Teraturan. Jadi siswa itu harus teratur dalam segala hal gitu ya. Bagus. Ada lagi yang lainnya mungkin? Baiklah, kalau begitu kita lanjut Pak. Kita lihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Nah, disiplin positif itu merupakan proses mendidik. Jadi disiplin itu adalah proses mendidik siswa. Jadi untuk dia mampu mengontrol dirinya sendiri gitu ya. Untuk apa mengontrolnya? Untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah hal-hal perilaku positif gitu ya. Dan peserta didik melakukan disiplin ini harus dengan motivasi intrinsik. Artinya apa? Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi atas kesadaran sendiri, tidak dipaksa, tidak karena sesuatu hal yang lain, tapi dia melakukan disiplin ini atas dasar kesadaran sendiri. Itu baru disebut dengan disiplin positif ya. Oke, selanjutnya Pak. Nah, kemudian kita
juga harus tahu untuk menciptakan budaya positif itu harus paham tentang teori kontrol. Nah, sebelum saya lanjutkan ke teori ini, saya akan mengajak ibu bapak untuk berandai-andai, ya, berandai-andai atau apa ya, berimajinasi. Misalkan begini, ibu bapak itu dalam genggaman tangannya itu ada sesuatu yang berharga dan dikepal sama ibu bapak guru, ya. Kemudian ada seseorang yang mempengaruhi ibu bapak, ya. Ngapain sih dikepal kepala kayak gitu? Udah lepaskan saja, atau serahkan saja ke yang lain. Ngapain sih menggenggam tangan seperti itu gitu ya, mempertahankan. Kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan? Gimana Pak Bun? Tidak akan melepaskan genggamannya. Mempengaruhi. Oh, baik. Menurut Pak Bun katanya kalau ada sesuatu berharga di dalam genggaman kita, dia walaupun ada pengaruh-pengaruh dari luar, dia tidak akan melepaskannya. Gitu. Karena seperti itu. Karena berharga. Walaupun dirayu dimanapun itu tidak akan melepaskan. Yang lain sama atau bagaimana, ada pendapat lain nggak? Sama sependapat ya. Baik. Yang Pak Bupon mengatakan itu sebenarnya sudah tepat. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, ya. Tidak bisa orang lain mempengaruhi apa yang menjadi keyakinan kita, gitu ya. Jadi walaupun sehebat apapun rayuannya, sehebat apapun hal-hal yang dari luar itu mempengaruhi kita, tapi kita harus teguh pada keyakinan kita, ya. Karena apa? Tadi kembali lagi, yang mengontrol diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri, dan itu harus kita tanamkan pada siswa kita, ya. Jadi kalau mereka mau berubah, mereka pengen perilakunya lebih baik lagi, tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi karakter, karena harus dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Bisa dipahami ya Ibu Bapak ya. Ini untuk teori kontrol. Nah, dengan kalau sudah tercipta seperti ini, maka budaya positif itu bisa terwujudkan, ya. Baik, itu yang teori kedua ya. Selanjutnya Bapak. Nah, di sini ada teori motivasi. Kita sebagai manusia, termasuk peserta didik, siswa itu ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku mereka, ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan begini, siswa itu datang ke sekolah tepat waktu, gitu ya. Nah, datang ke sekolah tepat waktu itu pasti ada motivasi yang berbeda-beda. Mungkin yang pertama dia datang tepat waktu itu karena takut dihukum, gitu ya, takut dihukum oleh ibu bapak guru gitu. Kalau saya telat pasti saya mendapat hukuman, makanya saya harus masuk tepat waktu. Itu motivasi yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang memotivasi dirinya, saya datang tepat waktu ke sekolah itu karena saya ingin dihargai orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Ada yang seperti itu ya. Dan ada juga yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Jadi kembali lagi yang tadi, dia datang tepat waktu ke sekolah itu karena dia akibat dari kesadaran dia sendiri. Ini karena kewajiban saya, ini juga untuk kepentingan saya sendiri. Nah itu ya, itu motivasi yang ketiga. Nah, kira-kira ibu bapak guru lebih cenderung yang mana nih harusnya siswa itu punya motivasi yang mana itu yang bagus, itu yang mana kira-kira? 1, 2 atau 3? Menurut bapak, ibu? 3. Kenapa 3? Kalau pertama itu karena motivasi dari luar ya. Karena kan tadi kembali lagi kalau disiplin positif harus berasal dari motivasi dalam diri sendiri, dan itu ada pada poin nomor 3. Dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik untuk bisa menanamkan pada peserta didik bahwa motivasi melakukan sesuatu itu harus berasal dari dalam dirinya sendiri, ya. Baik, selanjutnya Bapak. Nah, di sini pastinya ibu bapak guru pernah melakukan hal ini ya. Ada hukuman dan penghargaan, ada reward and punishment. Pastinya ibu bapak guru pernah melakukan ini kan. Nah, kira-kira ada pengalaman nggak yang pernah melakukan hukuman karena siswa melakukan pelanggaran? Ayo.
Adakah ibu bapak pasti pernah ya melakukan hukuman gitu loh ke siswa itu? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Coba ada yang mau sharing, berbagi hukuman apa gitu, pelanggaran apa dan hukuman apa yang dikasih pada siswa? Ada nggak? Misalkan kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira ibu hukumannya apa sih? Ya, Pak Gubernur. Kan kalau nggak bawa ya Ke fisik, ya betul. jadi kalau saya itu kan pelatihan biasanya karena lupa atau apa kalau itu gini, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengerjakan lagi dengan waktu. Tapi kalau saya tentang beliau, tapi pada itu kan ada pas halaman. Betul. Jadi beberapa halaman itu cuma 1 kilo aja dulu. Jadi penting pas halaman. Iya. Nah, tapi ditandai syaratnya itu poin pertama. Nah, tapi nanti kalau diulang lagi tambah lagi akumulasi. Jadi 2 poin berarti 8 halaman. Baik. Seperti itu. Baik, jadi Pak Gubernur memberikan hukumannya berupa tulisan. Tulisan supaya efek jerak gitu ya. Terus hasilnya seperti apa? Hasilnya ya lumayan. Ada perubahan. Ada perubahan dan bisa di apa sekarang ini jadi perhatian karena kan pertama nulis tuh sering. Ya, Yang kedua dia kan nggak mau capek. nggak mau capek. Nggak mau Oke. capek kita. Baik. Jadi perhatian jadi solusi kerjaan. Iya. Nah, kita lihat. Menurut Ibu Bapak itu hukumannya manusiawi? Bisa diterima nggak? Bisa. Baik, kita lihat ya. Sebenarnya hukuman itu apa sih? Jadi hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang, tapi secara spontan. Sebelumnya ada kesepakatan dulu nggak? Nggak ada, ya. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa kan? Itu spontan dilakukan ya, dilakukan hukuman terhadap guru. Nah biasanya kalau hukuman ini berupa fisik, tadi penulis juga kan fisik ya, artinya menggunakan anggota tubuh gitu ya, secara fisik kan menulis juga jadi capek anaknya kan. Nah itu berupa fisik atau psikis. Tapi dengan hukuman seperti itu kadang tidak jarang anak itu tidak jenak ya, bahkan tidak nyaman terhadap anaknya. Dia merasa capek gitu ya. Kemudian dan cuma nulis aja gitu ya, nggak apa-apa lah ngerjain juga, bisa seperti itu ya. Jadi sebenarnya hukuman yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya belum tepat gitu ya kepada anak. Betul ya. Baik, sekarang hukuman lanjut Pak. Nah ini ada penghargaan. Sering nggak ibu bapak memberikan penghargaan kepada peserta didik? Misalkan siapa yang cepat sumbang dapat permen gitu. Ada nggak? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya melanjutkan dari yang tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan budaya positif ya kepada siswa. Nah, ini yang saya akan paparkan mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kesalahan yang diperbuat oleh siswa. Nah, ini kenapa saya angkat? Jadi kebetulan saya sebagai PKS kesiswaan, jadi hampir sesuai dengan apa yang sehari-hari kami hadapi. Nah, jadi apa itu restitusi? Jadi kalau tadi Bapak Ibu dipaparkan oleh Bu Arti itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman tadi sifatnya spontan ya. Jadi bisa berupa fisik atau psikis ya. Jadi spontan langsung saja. Nah, kemudian ada lagi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa itu. Jadi misalkan begini, kalau kita dapatkan siswa yang menumpahkan minuman di dalam kelas temannya, apa yang harus kita lakukan terhadap siswa itu?
Misalkan ada siswa yang menumpahkan minuman temannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Minta maaf, membersihkan lagi. Nah itu ya, membersihkan, mengganti. Nah itu termasuk konsekuensi. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau menghukum berarti dimarahi atau disuruh berdiri, nah itu adalah sebagai hukuman. Tapi kalau konsekuensi seperti tadi, jadi membuat yang sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahan oleh siswa tersebut. Tapi apa itu dengan restitusi? Kenapa ini saya jadikan mengabar? Nah ini jadi restitusi itu adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Apa ini maksudnya? Jadi dari hukuman dan konsekuensi, di sini ada metode yang lebih ya, menggali lagi untuk menerapkan model disiplin di sekolah seperti apa. Nah ini dengan metode restitusi ini. Jadi kenapa saya ambil restitusi? Karena ini lebih dari hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah ini pengertian dari restitusi tadi metodenya. Jadi restitusi itu fokusnya pada solusi atau pemecahan, tapi bukan pada masalahnya. Gitu. Kemudian yang kedua, jadi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah apa yang tepat dalam pemecahan masalah. Jadi di sini lebih daripada konsekuensi. Di selain dia berbuat suatu kesalahan, tapi dia sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi apa yang dia lakukan itu harus dia pertanggungjawabkan. Itu yang dinamakan, maka kami mengambil restitusi. Nah ini kenapa restitusi itu harus muncul? Ini karena ada 6 filosofinya. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal bagi manusia. Ya, manusia itu tidak luput dari salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia pasti tahu kesalahannya. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, semakin dikritik, semakin disalahkan, itu akan membuat kita tidak percaya diri dan berfokus pada selalu kesalahan. Jadi siswa juga kalau terus kita indikan pada kesalahannya, dia akan tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, restitusi menguatkan individu karena dia bisa menyelesaikan dan memperbaiki masalahnya. Itu yang paling pokok. Kemudian restitusi membuka kesempatan bagi siswa untuk meraih sukses pertamanya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan itu tidak terus merasa bersalah, tapi bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian individunya akan tumbuh ya, menjadi yang lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia bisa menerapkan atau melakukan proses ini ke dalam orang sekitar. Ini dari filosofi restitusi. Nah, langkah apa saja dalam restitusi ini? Jadi untuk mempraktekkan restitusi ini kita langkahnya ada 3. Pertama, menciptakan suasana positif. Kemudian yang kedua, mengajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan ketiga, memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi maksudnya di sini kita kalau menangani siswa dengan menggunakan praktik restitusi, nah jadi kita ajak siswa itu suasananya dalam suasana positif. Jadi kita tidak dalam keadaan nada tinggi atau marah, jadi anak tidak takut gitu. Kemudian yang kedua, diajak berpikir anak itu, menganalisis kesalahannya seperti apa. Dan yang ketiga, untuk memikirkan apa solusi dari kesalahan yang diperbuat. Nah, untuk
restitusi ini yang akan digunakan adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kenapa harus segitiga restitusi? Di sini ada langkah-langkah terbaik. Jadi karena namanya juga segitiga, berarti ada 3 sisi yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu kalau menangani kesalahan siswa. Nah, ini ada 3 sisi seperti segitiga yang biasa kita gambarkan. Jadi ada 3 sisi. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, jadi maksudnya ini membuat anak itu merasa tidak takut, ya, tidak ada perasaan yang mencekam, gitu. Jadi anak jadi tenang, saudara. Jadi dia berbuat kesalahan, kemudian kita ajak bicara. Nah, kita juga di sini ada beberapa kalimat yang harus dilontarkan atau tidak mesti yang harus ini, tapi bisa juga ini digunakan. Jadi bahasanya ini bisa dibaca ada beberapa. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena memang kita tadi bersifat bahwa manusia itu selalu tidak luput dari bersalah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus di sini ada kalimat bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi tertarik untuk mencari solusinya dan lain sebagainya. Nah, dilanjutkan. Yang kedua, nah ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak membuat siswa terus menyesali terus kesalahannya, tidak. Pasti siswa berbuat kesalahan itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, ini kita bisa menanyakannya kalimatnya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang sekarang, misalkan kesalahannya. Atau kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Atau yang lain-lainnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan berikut. Nah, menanyakan keyakinan. Ini yang sering kita lupakan di kelas itu. Ya, keyakinan apa? Memang keyakinan ini boleh kita sepakati atau hanya sekedar sudah ada dalam pemikiran siswa. Misalkan nilai-nilai apa gitu ya, yang umum. Nah, menjadi pedoman kita. Bisa misalkan siswa melakukan datang terlambat ke sekolah. Nah, nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati tapi tidak dilakukan? Jadi kalau telat datang ke sekolah, nilai apa yang dilanggar oleh siswa itu? Disiplin terhadap waktu. Nah, itu. Jadi ditanyakan kembali kepada mereka. Kemudian kalimatnya ada kalimat yang apa bayangan kita tentang kelas ideal. Jadi ini sifatnya abstrak, ya, tidak konkret tapi abstrak. Itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 segitiga restitusi itu. Yang pertama kita lihat, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah ini bisa Bapak Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus siswa. Jadi dengan kita terbuka, mudah-mudahan siswanya juga bisa terbuka. Jadi bukan dengan polotot atau dengan kata-kata yang kasar biasanya, apalagi dengan nada tinggi. Jadi nadanya kita harus lemah lembut, datar gitu, tanpa mencari tadi siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Nah, mengambil juga. Nah, ini ada kasus seperti ini. Mungkin saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Ini sering terjadi. Kadang anak misalkan ini pada waktu pembelajaran matematik
Adi merasa bosan dan suntuk karena dia tidak paham tentang pembelajaran matematika. Sehingga dia menggulung selembar kertas, kemudian dilempar kepada temannya yang bernama Dika. Karena Dika tak terima dan kesal dilempar kertas oleh Adi, akhirnya gulungan kertas itu diambil, kemudian dilemparkan kembali kepada Adi. Nah, karena si Adi ini kesal, Adi gak iseng anaknya, jadi Adi mengambil kembali gulungan kertas itu, kemudian dilemparkan kembali, tapi karena terlalu keras, akhirnya mengenai Pak Anton yang berdiri di depan kelas. Nah, ini kasus yang terjadi antara Adi dan Dika yang bermain lempar kertas ketika sedang belajar, dan kertas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Imani, guru SMP Negeri 1 Kutawaringin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni kepada Bu Ati sehubungan beliau sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Setelah dilakukannya diseminasi tentang budaya positif oleh Bu Ati, alhamdulillah saya menjadi paham tentang bagaimana saya bersikap dan bagaimana saya menyikapi permasalahan siswa di kelas. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa kurang tepat. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai menjadi kelas dan saya dapat menyelesaikan permasalahan siswa tersebut dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Ati atas ilmunya. Insya Allah akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Sukses dan semangat terus Bu Ati. Terus maju dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Usul-Kubrain MPD, Kepala SMP Negeri 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan testimoni tentang calon guru penggerak atas nama Ibu Arti, Renia dan Pak Tarna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menurut pandangan saya, keikutsertaan Bu Arti dan Pak Tarna dalam program guru penggerak telah memberikan warna tersendiri dan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan sekolah kami, di mana Bu Arti dan Pak Tarna telah mengimplikasikan, menerapkan pendidikan yang didapat dari CPDI dari guru penggerak tersebut. Pak Tarna dan Bu Arti telah melaksanakan kegiatan di sekolah yang berdampak positif kepada perubahan perilaku siswa, di mana Bu Arti dan Pak Tarna sudah menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Tarna dan Bu Arti telah melaksanakan tridimensi pendidikan di sekolah kami. Yang kami lihat dan kami rasakan, Pak Tarna dan Bu Arti selain telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam program ini, telah membawa dampak positif terhadap rekan-rekannya, di mana Pak Tarna dan Bu Arti selalu berdiskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah kami. Bapak dan Ibu yang terhormati, Pak Tarna dan Bu Arti pada saat ini juga sebagai tim penggerak, tim pengembang sekolah, di mana SMP Negeri 1 Kutawaringin sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan Bu Arti, Pak Tarna dan CPD ini memberikan dampak positif terhadap perubahan sekolah SMP Negeri 1 Kutawaringin ke arah yang lebih baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses buat Bu Arti dan Pak Tarna. Salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.